Jadi di sini alhamdulillah sekali sudah sangat banyak yang merespon, MPI bisa membantu kita melibatkan seluruh siswa untuk belajar. Ada juga belum mengerti dengan MPI, mohon penjelasannya. Baik Bapak Ibu, sangat membantu, kurang tahu. Menurut saya MPI dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Masya Allah, sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita lanjut ke slide 2 ya Bapak Ibu. Nah, di sini baru saya akan memulai apa itu yang dikatakan sebagai MPI. Jadi mungkin Bapak Ibu udah mendengar MPI, ternyata MPI itu adalah multimedia pembelajaran interaktif. Jadi di sini kita menerapkan MPI ini sebagai solusi kreatif, sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, untuk multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, MPI ini adalah program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber. Jadi banyak sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur di dalamnya Bapak Ibu. Jadi unsur di dalamnya itu ada alat pengontrolnya Bapak Ibu. Gunanya itu adalah untuk memfasilitasi pengguna untuk mengontrol pola belajarnya sendiri. Jadi di sini kita akan membuat sebuah MPI itu yang dimana siswa bisa mengontrol dia mau back, mau ke home, mau ke materi pembelajaran. Nah itu dia MPI itu Bapak Ibu. Nah, untuk MPI itu dia ada 3 suku kata, multimedia, pembelajaran, interaktif. Jadi ketiga suku kata itu Bapak Ibu ada yang bisa kita ambil di sana karena dia ada multimedia, maka dia akan ada teks, grafik, video, animasi, suara. Nah, poinnya di sini adalah interaktivitasnya Bapak Ibu. Kita lanjut yang kedua ya Bapak Ibu. Di sini karena kita udah mengetahui tentang MPI, maka kita harus tahu dulu karakternya seperti apa. Nah, dari karakter MPI itu ada 3 karakteristiknya Bapak Ibu. Ini saya dapat materinya ketika saya belajar pembatik di level 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama MPI itu dia memiliki lebih dari satu jenis media yang dikonvergen. Jadi yang disatukan itu ada lebih dari satu, digabungkan dia. Contohnya, kita menggabungkan unsur audio dan visual. Jadi ketika siswa membuka media multimedia kita itu, MPI kita itu, dia bisa mendengarkan dengan audionya dan dia juga bisa melihat dengan visualnya. Lalu yang kedua, bersifat interaktif Bapak Ibu. Jadi di sini anak mampu mengakomodasikan respon pengguna, jadi dia bisa mengontrol apa yang dia mau di sana. Jadi interaktif ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bersifat mandiri. Dia memiliki kemudahan dan kelengkapan isi sehingga peserta didik kita dapat belajar secara independen, secara leluasa, mengikuti ritme belajarnya. Mungkin dia kalau misalnya kita menerangkan di kelas kan Bapak Ibu atau kita pakai PowerPoint, itu kan siswa kita harus mengikuti ritme kita. Cepatkah temannya, lambatkah temannya, jadi dia harus mengikuti. Tapi dengan MPI ini adalah solusi, dia bisa mengikuti ritme belajarnya sendiri. Jadi dengan adanya MPI ini, ketika dia belum mengerti dengan materi itu, dia bisa baca lagi. Atau dia mau back lagi, dia bisa mengulang lagi. Itu seperti itu Bapak Ibu untuk karakteristiknya. Apakah saya terlalu cepat Bapak Ibu? Aman Bu? Tidak, aman Bu, lanjut. Aman. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke yang ketiga ya Bapak Ibu, komponen multimedia pembelajaran interaktif. Jadi untuk komponen MPI itu ada banyak di sini Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau menyusun MPI, ada beberapa komponennya. Kita harus memiliki judul terlebih dahulu. Sama dengan kita membuat karya tulis ya Bapak Ibu, kalau nggak ada judul maka kita nggak tahu nih ini kemana sasarannya. Maka judul ini kita memilihnya harus sesuatu yang mudah diingat. Ketika saya masuk di pembatik ini, saya melihat teman-teman yang sangat luar biasa di sini. Mereka membuat judulnya, ada yang judulnya si itik, ada yang judulnya belajar matematika, tapi dia singkat menjadi sesuatu yang menarik. Nah, karena di sini saya mengajarnya sosiologi, jadi saya mengambil judulnya proper. Jadi ketika orang melihat apa sih proper? Nah, ternyata proper itu kalau dalam sosiologi adalah bias dari kata-kata norma sosial. Nah, lalu setelah itu ketika kita sudah mendapatkan judulnya, lalu komponen yang kedua kita harus membuat sasarannya. Nah, sasaran ini sama dengan dia kelas berapa, mata pelajaran apa. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita harus ada juga komponen tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini sama dengan yang kita lihat di ATP kita, ada CP, ada alur tujuan pembelajaran, lalu yang kecilnya ada tujuan pembelajarannya. Lalu di dalam MPI juga harus ada komponen uraian materi Bapak Ibu. Jadi uraian materi yang komunikatif dan interaktif ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa materi kita berbentuk video atau berbentuk sesuatu yang bergerak dan bertanya dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada latihan yang kita sediakan Bapak Ibu. Jadi di dalam itu ada latihan. Dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memasukkan latihan ke dalam MPI kita embed dia sehingga ketika anak membuka itu dia tidak perlu mengklik link dan pergi ke Google. Jadi dia cukup mengerjakan di sana saja. Lalu karena kita membuat MPI itu, karena kita mengambil materi itu dari buku kurikulum merdeka atau dari jurnal dan yang lainnya, maka kita masukkan dia ke dalam referensi Bapak Ibu.
Nah, udah dari semua komponen itu jangan lupa yang paling penting itu adalah pengembangnya. Jadi nanti orang nggak tahu dan kita tidak punya sesuatu yang bahwa kita mengatakan bahwa ini punya kita. Maka kita butuh pengembangnya. Maka di sini pengembang ini adalah biodata diri kita. Siapa yang membuatnya Bapak Ibu. Nah, itu adalah komponen-komponen di dalam MPI Bapak Ibu. Kita masuk kepada materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, di dalam pengembangan MPI ada 3 alurnya Bapak Ibu. Kita mulai dari praproduksi terlebih dahulu. Nah, tahap ini disebut dengan awal produksi. Praproduksi. Praproduksi ini dilakukan dalam beberapa kegiatan dan beberapa tahap Bapak Ibu. Kita dalam merencanakan MPI itu, seperti kata saya tadi, karena ada judul, maka kita harus menentukan topik materi untuk pengembangan MPI. Nah, contoh, karena saya guru sosiologi, saya akan membuat MPI tentang norma sosial. Nah, mungkin Bapak Ibu yang guru matematika, baris dan deret. Bapak Ibu yang guru biologi mungkin anatomi tubuh. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tentukan dulu topik materinya. Setelah kita tahu topik materinya, kita akan menyusun garis besarnya Bapak Ibu, isi medianya, jabaran materi. Kalau saya pribadi, saya sebelumnya menyusunnya itu di dalam Word terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan satu-satu apa yang akan saya bikin. Mulai dari judulnya, topiknya, materinya, saya masukkan di dalam sana Bapak Ibu. Nah, materi pendukungnya sampai dengan soal-soalnya saya jelaskan di sana referensinya. Sehingga nanti ketika saya mau merancang mau ke produksi lagi, saya tinggal copy, lalu masuk ke dalam tahap produksi. Lalu kita juga menyiapkan naskah Bapak Ibu, panduan dalam membuat MPI. Jadi kita tentukan apa panduannya. Tahap produksi, kita merencanakan MPI kita masuk kepada bagian produksi lagi Bapak Ibu. Kita produksi MPI kita, tahapnya itu kita harus menentukan aplikasi. Nah, di dalam pembatik ini ada banyak aplikasi yang disediakan untuk membuat MPI. Yang paling lumrah kita dengarkan itu adalah Canva. Jadi Canva salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan guru dalam pembuatan MPI. Nah, di sini awalnya saya sudah membuat MPI di Canva. Tapi karena ketika sinkronus ada pemateri yang menjelaskan banyak lagi aplikasi, ada Genele, ada Actirax AS3, ada banyak aplikasi lain, maka saya tertarik, ada Lumi juga, saya tertarik untuk mengeksplor aplikasi lain. Maka nanti saya akan menjelaskan ke Bapak Ibu dalam penggunaan Genilai-nya Bapak Ibu. Saya menggunakan aplikasi Genilai. Lalu saya menyiapkan semua aset di produksinya. Saya udah punya aset nih Bapak Ibu. Asetnya saya siapkan di Canva. Nah, karena Canva itu adalah salah satu aplikasi yang sudah dibeli oleh Kemendikbud, kita bisa mengaksesnya menggunakan akun belajar dengan fitur yang sangat luar biasa di sana, maka saya membuat semua aset saya itu menggunakan Canva Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, kita mendesain tampilan dan tata letaknya atau layout MPI yang menarik, yang kita sesuaikan dengan tema. Nah, sama dengan di sini saya berbagi praktik baik di dalam Kombel Pembatik, saya mengatakan bahwa MPI saya itu saya usahakan dia bentuknya estetik, karena target saya itu adalah anak SMA. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada juga yang saya ketemu, mungkin ada yang binatang, ada yang bunga-bunga, ada yang matahari, alam dan yang lainnya. Kebanyakan Bapak Ibunya guru SD, jadi dia lebih menarik dan berwarna. Kalau anak SMA, saya cenderung melihatnya bahwa anak SMA itu suka sesuatu yang estetik. Jadi sesuatu yang tidak terlalu banyak warna, tidak terlalu banyak kondimen yang akan membuat mereka menjadi bosan melihatnya. Jadi saya buatnya dalam bentuk yang lebih estetik, mengemasnya. Karena sasaran saya adalah anak SMA. Nah, setelah saya memproduksi MPI-nya, maka setelah itu kita sampai di ujung nih Bapak Ibu, tahap ujung, tahap pasca produksi. Setelah kita produksi, baru kita sampai mereview dan publikasi. Nah, di sini sebelum saya mempublisnya kepada siswa dan pengumpulan tugas di level 3, maka saya memberi dulu kepada teman-teman terdekat saya untuk melihat apakah ini sudah benar, apakah ini ada yang salah, maka teman-teman saya akan mengkoreksi. Bu Ica, ini belum lagi tulisannya, ini sepertinya kurang Bu Ica, maka di pasca produksi ini lebih baik kita mereview dulu kepada teman-teman sejawat kita, mungkin KKG atau yang lainnya, untuk kita bertanya, udah betul atau belum apa yang kita buat ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya memanfaatkan Genilai namanya Bapak Ibu. Jadi Genilai ini adalah salah satu aplikasi dalam pembuatan MPI. Nah, sedangkan aset-asetnya, seperti yang Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu, aset-aset ini saya buat di Canva semuanya. Ada juga teman-teman di Pembatik mengatakan bahwa dia memakai template yang ada di Canva. Nah, karena saya ingin mengeksplor lagi nih Bapak Ibu, jadi saya tidak menggunakan template Canva, template yang ada di Canva. Jadi saya bikin dari awal semuanya. Jadi semuanya saya bikin dari awal, mulai dari seperti ini, saya cari elemen motivasinya, saya cari elemen tujuan pembelajarannya. Nah, untuk yang di Canva, nanti itu akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya, teman saya juga di Sahabat Pembatik, itu Ibu Suci akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan MPI melalui Canva. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan MPI melalui Canva.
Jadi untuk aset-aset ini yang sudah saya bikin di Canva Bapak Ibu, saya satukan dia ke dalam satu folder Bapak Ibu. Nah, di dalam folder laptop saya bikin foldernya batik Canva. Dan itu ketika saya memasukkan ke dalam Genially, saya sudah punya asetnya. Nah, lalu Bapak Ibu, saya membuat MPI itu adalah dengan layanan website dari Genially. Jadi ini dia Bapak Ibu tampilannya. Genially Education namanya. Saya kurang tahu juga ini bacaannya apa ya Bapak Ibu, karena tulisannya Genially, maka saya bacanya Genially. Mungkin nanti Bu Feby sebagai guru bahasa Inggris yang selaku moderator kita lebih tahu ini pembacaannya seperti apa Bapak Ibu. Jadi Genially ini adalah merupakan platform berbasis web dia Bapak Ibu, yang dapat kita gunakan dan kita manfaatkan dalam pembuatan konten multimedia dengan berbagai fitur interaktif seperti infografis, presentasi, peta, games, dan gambar animasi. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Canva Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah penerapan MPI saya di kelas Bapak Ibu. Salah satu kelas di